Taib, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Alhamdulillahalamin. Di sini saya akan membuat video mengenai telaah materi pembelajaran bahasa Arab MTS. Sebelumnya saya akan perkenalkan nama saya terlebih dahulu. Nama saya Jafar Arif Nur Ahmad, NIM 1908102054 dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab kelas 5C. Yang pertama, di sini saya akan menerangkan mengenai uraikan kedudukan, tujuan ruang lingkup, alokasi waktu, dan beban belajar mata pelajaran bahasa Arab MTS dalam struktur kurikulum 2013. Nah, pembahasan yang pertama teman-teman, yaitu ada kedudukan mata pelajaran bahasa Arab di MTS. Yang pertama. Yang kedua, ada tujuan mata pelajaran bahasa Arab MTS. Yang ketiga, ada ruang lingkup mata pelajaran bahasa Arab MTS. Yang keempat, ada alokasi waktu dan pembelajaran bahasa Arab MTS. Yang pertama saya ingin jelaskan itu mengenai kedudukan bahasa Arab di MTS. Kedudukan bahasa Arab di sekolah yang pertama, sebagai mata pelajaran wajib yang mempelajari 4 kemahiran berbahasa dalam bahasa Arab dan mampu mengaplikasikan kemahiran tersebut, seperti pembelajaran bahasa Arab di MI, tingkat MI, ada tingkat MTS, dan ada tingkat MA, dan yang terakhir ada tingkat pondok pesantren. Itu ya. Yang kedua teman-teman, sebagai mata pelajaran muatan, lokasi, dan tidak dituntun untuk menguasai 4 kemahiran berbahasa secara utuh, karena di pelajaran hanya sebatas untuk mengetahui. Jadi kita belajar bahasa Arab itu untuk mengetahuinya, bukan untuk kecakapan dalam berbahasa, seperti pembelajaran bahasa Arab di lembaga pendidikan umum SD, SMP, atau SMA. Jadi gitu. Nah, yang tadi udah jelaskan yang pertama dan yang kedua ya teman-teman ya, itu kedudukan bahasa Arab di MTS ya, atau bahasa Arab di sekolah. Nah, lanjut. Tujuan mata pelajaran bahasa Arab MTS: mengembangkan kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Arab ya, mengembangkan kemampuan komunikasi dalam bahasa Arab baik lisan maupun tulisan, baik secara kalam maupun tulisannya teman-teman, yang mencakup 4 kecakapan berbahasa, yakni menyimak, istima', berbicara al-kalam, membaca qiraah, dan menulis kitabah. Itu. Nah, ada 4 ya. Terus lanjut, menumbuhkan kedasaran tentang pentingnya bahasa Arab sebagai salah satu bahasa asing untuk menjadi alat utama belajar. Nah, sebelumnya udah pernah dijelaskan bahasa asing itu ada apa aja. Ada 2 yang kita harus bisa, bukan harus bisa, yang kita diwajibkan atau diusahakan untuk bisa. Ada 2 bahasa, ada bahasa Arab, ada bahasa Inggris. Sebenarnya banyak juga bahasa asing, tapi kita harus bisa 2 bahasa itu ya, untuk menjadi alat utama belajar, khusus dalam mengaji sumber-sumber ajaran Islam, mengembangkan pemahaman tentang saling keterkaitan antara bahasa dan budaya, serta memperluaskan cakrawala budaya. Nah, ini tujuan mata pelajaran bahasa Arab. Nah, di tingkat MTS ya teman-teman. Lanjut, ada ruang lingkup mata pelajaran bahasa Arab MTS. Menurut KMA nomor 165 2014, ruang lingkup mata pelajaran bahasa Arab MTS meliputi tema-tema yang berupa wacana, lisan, dan tulisan, berbentuk paparan atau dialogi sederhana tentang identitas diri. Nah, ada kehidupan madrasah, ada kehidupan keluarga, rumah, hobi, profesi, kegiatan, keagamaan, dan kelingkungan. Dan lingkungan. Ya. Secara logika, antara tujuan pembelajaran dengan ruang lingkup materi harus saling terkait. Ya. Jadi harus saling terkait. Dalam arti bahwa untuk mencapai tujuan yang diinginkan, maka harus didukung oleh materi yang relevan gitu.
Nah, ini ruang lingkup ya, ruang lingkup mata pembelajaran. Lanjut. Selanjutnya ada alokasi waktu mata pembelajaran bahasa Arab MTS. Menentukan alokasi prota. Nah, cara menentukan alokasi prota itu, nah, total minggu efektif 1 semester kali total aloka per minggu kali 2 semester. Nah, 18 minggu kali 3 jam dibagi per minggu kali 2 semester. Nah, kalau ininya 54 jam 1 semester kali 2. 108 jam 2 semester. Jadi total alokasi waktu prota dalam adalah 108 jam pelajaran kali jam tatap muka. Itu alokasi waktu ya. Lanjut. Ada alokasi waktu mata pelajaran bahasa Arab MTS. Menentukan alokasi waktu promes, alokasi jam pelajaran dalam 1 semester. Nah, cara menentukan waktu total minggu efektif 1 semester kali total alokasi per minggu. Nah, 18 minggu efektif kali 3 jam per minggu. Nah, itu 5 jam 1 semester. Lanjut. Ini alokasi waktu mata pelajaran bahasa Arab. Alokasi per bab dalam 1 semester, cara menentukan waktu total minggu efektif 1 semester. Total bab 1 semester itu 18 minggu kali 3 bab 1 semester. 8 minggu per bab. Jadi total alokasi per bab 1 semester 6 minggu. Alokasi jam. Nah, ini jam ya, jamnya per bab dalam 1 semester. Cara menentukan waktu total alokasi per bab dalam 1 semester, total alokasi per minggu. Nah, yang pertama 6 minggu per bab kali 3 jam per minggu. Kedua 8 jam per bab. Jadi alokasi jam dalam 1 semester adalah 18 jam per bab. Nah, lanjut. Alokasi waktu mata pelajaran bahasa Arab. Menentukan alokasi waktu silabus. Ini dalam silabus itu cara menentukan alokasi waktu silabus. Total alokasi jam pelajaran dalam 1 semester kali 40 menit, yaitu total 54 kali 40 menit dalam kurung 18 kali pertemuan. Lanjut. Menentukan alokasi waktu RPP ya. Cara menentukan alokasi waktu RPP, total alokasi per bab dalam 1 semester kali 40 menit ya. 18 kali 40 menit dalam kurung 6 kali pertemuan atau 18 jam pertemuan per jam. Syukron alaikum minkum. Ini soal atau jawaban yang pertama ya teman-teman ya. Oke. Yang kedua, jelaskan makna dan kedudukan kompetensi inti dan kompetensi dasar, serta aspek-aspek materi pembelajaran bahasa Arab MTS kurikulum 2013. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu kompetensi inti dan kompetensi dasar mata pelajaran bahasa Arab MTS. Oke. Yang pertama ini ada makna kompetensi inti dan kompetensi dasar. Nah, kompetensi inti adalah tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki peserta didik pada setiap tingkat kelas atau program yang menjadi landasan pembagian kompetensi dasar. Ini. Nah, maksud dari kompetensi inti. Yang kedua, kompetensi dasar merupakan kemampuan spesifik dan mencakup sikap pengetahuan dan keterampilan yang terkait kemuatan atau mata pelajaran. Kompetensi dasar berisi sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu dengan rujukan penyusunan indikator kompetensi dalam satu pelajaran. Ini yang dijelaskan oleh kompetensi dasar. Lanjutnya ada kedudukan kompetensi inti dan kompetensi dasar. Nah, ini kedudukannya teman-teman.
Yang pertama itu ada kompetensi inti, berfungsi sebagai unsur pengorganisasi kompetensi dasar. Kompetensi inti dirancang dalam 4 kelompok yang saling terkait, yaitu berkenan dengan sikap keagamaan KI ya, sikap sosial KI 2, kompetensi pengetahuan KI 3 untuk mencapai insan dan berilmu, dan berkompetensi keterampilan, nah itu KI 4 untuk mencapai insan dan cakap dan kreatif. Nah itu kompetensi inti ya, itu kedudukannya ya. Terus ada kedudukan kompetensi dasar. Nah ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, pendoman dalam mengembangkan inti pembelajaran, mengembangkan materi pembelajarannya. Terus yang kedua, pendoman dalam mendesain kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, pendoman dalam mengembangkan bahan ajar. Yang keempat, pendoman dalam merancang dan melaksanakan penilaian hasil pembelajaran dan mengevaluasi hasil pembelajaran. Nah ini kedudukan kompetensi dasar ya. Ada 4 tadi yang saya udah bacakan, dibagi. Lanjut. Terus ada kompetensi inti pada KMA nomor 183 tahun 2019. Nah, yang pertama itu saya akan bacakan, ada 4 ya teman-teman. Yang pertama itu ada menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 2. Menentukan perilaku jujur, shodiq. Nah, diinspirasi tanggung jawab, peduli, toleran, gotong royong, santun, percaya diri, berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dalam dan jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Nah, yang ketiga ada memahami dan menerapkan pengetahuan. Nah, ada faktual, konseptual, dan prosedural. Nah, berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tanpa mata. Nah, 4. Mengolah, mengaji dan mendasarkan dalam ranah konkret. Nah, mengurangi kerangkaian, memodifikasi dan membuat. Nah, itu ya. Lanjut. Nah, di sini ada hubungan antara kompetensi inti dan kompetensi dasar. Kompetensi inti merupakan terjemah atau operasional SKL dalam bentuk kualitas yang harus dimiliki serta yang telah menyelesaikan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu atau jenjang pendidikan tertentu. Nah, yang kedua ada kompetensi yang merupakan penjabaran kompetensi inti yang cakupan materinya lebih sempit dibandingkan dengan kompetensi inti. Terus yang ketiga ada kompetensi dasar, diturunkan menjadi indikator. Dari indikator digunakan untuk menyusun tujuan pembelajaran teman-teman. Untuk lanjut. Nah, di sini ada aspek-aspek materi pembelajaran bahasa Arab. Yang pertama, ada penataran kembali distribusi materi yang tumpang tindih antara jenjang dan antar kelas. Ada seperti itu ya. Terus ada juga permasalahan level kompetensi yang ditingkatkan untuk kembali peserta didik lebih tinggi dan berpikir kritis dan inovasi. Nah, jadi seperti itu ya peserta didik pun. Lanjut. Menguatkan mata pelajaran bahasa Arab sebagai mengatur siswa menjadi bahasa Indonesia yang hidup dan beragaman. Oke, lanjut. Nah, di sini menjelaskan aspek-aspek materi bahasa Arab MTS yang terdapat pada rumusan KD 3 dan KD 4. Pada KD 3, 3K9 memahami fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan. Nah, bunyi, kata, dan makna dari teks sederhana yang berkaitan tentang temanya itu khaliqal ilmi. Nah, khaliqal ilmi yang melibatkan tindakan tutur mendeskripsikan alam ciptaan Allah dengan memperhatikan susunan
gramatika. Nah, di dalam itu ada mausulun, ad-duyun, allati, alladzina, allati. Nah, lanjut ya. Pada KD3 menganalisis gagasan dari teks naratif sederhana yang berkaitan dengan tema khaliqul ilmi, yaitu dengan memperhatikan bentuknya seperti apa, fungsi dari susunan gramatika. Ada al-mausulun, ad-dunun, allati, alladzi, allati. Nah, seperti itu ya. Lanjut. Ini ada aspek-aspek materi pembelajaran bahasa Arab yang terdapat rumusan KD3 dan KD4. KD4 dalam kurung 4x9/9 mendemonstrasikan tindak tutur mendeskripsikan perciptaan semester dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatika. Ada mausulun, aladzin, allati, alladzina, allati. Nah, itu ya. Sama seperti kalau di dalam KD4 4.10 menyajikan hasil analisis gagasan dari teks naratif dengan tema khaliqul ilmi. Nah, sama aja dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi susunan gramatikanya, teman-teman. Nah, lanjut ya. Ini yang terakhir. Yang terakhir itu ada ada profil kemampuan siswa setelah mempelajari tema. Ini yang kalian harus tahu. Nah, siswa mampu memahami teks sederhana yang berkaitan tema dengan khaliqul ilmi. Apakah khaliqul ilmi mencapai ilmu? Apa yang kita capai dalam siswa itu di dalam mata pelajaran ini ada. Siswa mampu menyebutkan informasi mengenai khaliqul ilmi. Siswa mampu menganalisis gagasan dari teks sederhana yang berkaitan dengan khaliqul ilmi. Yang terakhir, siswa mampu mendeskripsikan hasil analisis gagasan dari teks sederhana yang berkaitan dengan tema khaliqul ilmi dengan mengartikan bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikanya. Nah, ini jawaban soal yang kedua. Nanti lanjut untuk soal yang ketiga, teman-teman. Di sini saya akan menjawab soal yang ketiga, yaitu uraikan indikator pencapaian kompetensi IPK dari KD3 dan KD4 mata pembelajaran bahasa Arab MTS kurikulum 2013 sesuai dengan tema yang ditugaskan pada masing-masing dengan memperhatikan kedalaman dan keluasan cakupan KD alokasi waktu dengan menggunakan KD Hertz. Nah, ini ya. Nah, perkenalkan, sebelumnya nama saya Jafar Arif Nur Rahmat. Di sini saya akan menerangkan mengenai indikator pencapaian kompetensi pembelajaran bahasa Arab MTS. Nah, yang pertama, pengertian indikator terlebih dahulu ya. Pengertian indikator pencapaian kompetensi. Indikator pencapaian kompetensi IPK merupakan penanda pencapaian KD yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur, yang mencakup sikap, mengetahui, menyakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. IPK, nah, dikembangkan sesuai dengan karakteristik siswa. Maka pelajaran satuan pendidikan kompetensi daerah yang dirumuskan dalam kata kerja operasional atau terukur dan atau dalam diobservasi. Nah, ini pengertian dari indikator pencapaian kompetensi. Nah, mengenai IPK. Lanjut. Nah, ada cara pengembangan indikator pembelajaran kompetensi. Nah, yang pertama, menganalisis tingkat kompetensi dalam SK dan KD. Nah, tingkat kompetensi dalam dilihat melalui kata kerja operasional yang digunakan dalam SK dan KD. Tingkat kompetensi dalam diklasifikasi dalam tingkat bagian, yaitu tingkat pengetahuan, tingkat proses, dan tingkat penerapan. Nah, lanjut. Yang kedua, menganalisis karakteristik mata pelajaran peserta didik dan sekolah. Nah,
Setiap mata pelajaran memiliki karakteristik tersebut yang membedakan dari mata pelajaran lainnya. Perbedaan ini menjadi pertimbangan pentingnya dalam mengembangkan indikator. Nah, ini ya. Lanjut. Nah, di sini ada pun cara mengembangkan indikator pengembangan kompetensi. Nah, menganalisis kebutuhan dan potensi. Nah, penyelenggaraan pendidikan dapat melayani kedudukan peserta didik, lingkungan, serta mengembangkan potensi peserta didik secara optimal. Nah, terus peserta didik mendapatkan pendidikan sesuai dengan kompetensi dan kecepatan pelajarannya, termasuk tingkat potensi yang diraihnya. Ada rumusan indikator, ada mengembangkan indikator penilaian. Nah, apa itu pengembang indikator penilaian? Indikator penilaian bersifat terbuka dan dapat diakses dengan mudah oleh warga sekolah. Nah, itu lanjut. Nah, rinci IPK dari KD 3. Memahami bunyi, makna, dan gagasan dari kata phrase, kalimat bahasa Arab sesuai dengan struktur kalimat yang berkaitan dengan topik khaliqal ilmi. Nah, al-misal khaliqal ilmi, baik secara lisan maupun tulisan. Terus ada menjelaskan bunyi, makna, dan gagasan dari kata phrase, kalimat bahasa Arab sesuai dengan struktur kalimat yang berkaitan dengan topik, yaitu khaliqal ilmi, sebagai secara lisan maupun tulisan. Lanjut ya. Nah, di sini ada rincian IPK dari KD 4. Tadi KD 3, ini KD 4. Nah, mendemonstrasikan ungkapan informasi lisan dan tulisan serta tentang topik. Nah, topiknya apa misalnya? Khaliqal ilmi, dengan memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai kompetensi. Lanjut, memaparkan ungkapan informasi lisan dan tulisan sebagai tentang topik. Topiknya khaliqal ilmi, yaitu mencapai ilmu dengan memperhatikan struktur teks yang unsur kebahasaan dan benar dan sesuai konteks. Lanjut. Nah, ini yang terakhir ada alokasi waktu dan beban belajar. Beban belajar di MTS merupakan keseluruhan kebagian yang harus diikuti siswa dalam 1 minggu atau 1 semester dan 1 tahun pembelajaran. Yang pertama, beban belajar per seminggu. Di kelas 3, 4, 5 adalah 4 kali 6 jam membelajar, durasi setiap satu dalam pembelajaran dalam 40 menit. Terus ada lagi beban belajar di kelas 7, 8, 9 dalam 1 semester paling sedikit 18 minggu dan paling banyak 20 minggu. Nah, beban belajar di kelas 8 pada semester ganjil. Nah, kelas 8 di semester ganjil itu sedikit 18 minggu dan paling banyak 20 minggu. Beban pelajaran di kelas 8 pada semester genap paling sedikit 4 minggu. Beban belajar dalam 1 tahun pelajaran paling sedikit 36 minggu dan paling banyak 40 minggu. Syukron alaihtimaminkum. Baik, di sini saya akan menerangkan mengenai uraikan secara rinci ya, dan kompetensi yang akan tanpa pada siswa setelah pembelajaran tema yang andai uraikan pada nomor 4. Nah, sebelumnya begini teman-teman, alhamdulillah di sini saya mendapatkan mengenai tema khaliqal ilmi, mencapaikan ilmu. Nah, seperti sini saya akan menjelaskan mengenai khaliqal ilmi. Siswa setelah pembelajaran tema. Nah, siswa mampu memahami teks sederhana yang berkaitan dengan tema khaliqal ilmi. Jadi, siswa itu sebelum pembelajaran
guru menerangkan mengenai tema itu, siswa diusahakan harus memahami tema tersebut. Misalkan kholikul ilmi, mencapai ilmu. Pencapaian apa yang siswa harus dapatkan tentang ilmu itu? Seperti apa? Nah, kholikul ilmi itu. Tercapaian siswa itu seperti apa tentang judul atau tema kholikul ilmi tersebut. Siswa dapat apa? Harus mengerti tentang apa dulu nih temanya. Oh, tentang ini. Nanti akan dijelaskan oleh gurunya. Lanjut, siswa mampu menyebutkan informasi mengenai kholikul ilmi. Tema itu. Jadi siswa itu bisa menyebutkan tentang informasi. Misalkan ada kesalahan atau kekurangan di dalam. Setelah guru udah menjelaskan kekurangan nih, di mananya, boleh siswa itu menginformasikan mengenai tema tersebut. Seperti apa? Atau apa yang didapatkan oleh tema yang tersebut. Lanjut. Siswa mampu menganalisis gagasan dari teks sederhana yang berkaitan dengan tema. Nah, jadi siswa itu harus mensederhanakan terkait dengan tema tersebut, menganalisis gagasannya, mendalami apa aja yang ada di tema itu, apa aja yang ada di materi itu. Siswa tuh harus menggerogotinya lah bahasanya tentang tema kholikul ilmi itu. Pencapaian ilmu itu seperti apa? Pencapaian ilmu tuh yang gimana? Nah, itu. Siswa itu bisa menggerogotinya. Nah, bisa menganalisis gagasan itu seperti apa. Teks kesederhanaan seperti apa. Bisa mencarinya. Gitu. Terus, siswa mampu mendeskripsikan hasil analisis gagasan dari teks sederhana yang berkaitan dengan tema kholikul ilmi. Dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikanya. Jadi, dideskripsikan dan dari hasil analisis tema itu seperti apa. Nah, tadi udah disederhanakan, udah dicari, udah digrogotin seperti apa dalamannya mengenai pencapaian ilmu itu. Nah, nanti deskripsikan tema itu tuh dideskripsikan oleh siswa tersebut. Nah, yang bentuk, makna, jadi fungsi susunan di gramatikalnya. Jadi seperti itu, ya. Profil kemampuan siswa setelah mempelajari tema. Syukron ala ihtimamikum. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.